Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Skotonai, salam para hijau. Game week 33 yang penuh kejutan dan juga banyak sekali mendulang poin. Lebih banyak lagi oleh Cole Palmer yang mencetak 4 gol dan menghasilkan 26 poin di game week kemarin gitu. Untuk para kapten Palmer di game week 33 kemarin selamat karena tanpa di kaptenin aja poinnya itu udah 26. Cukup tinggi sekali, dan selain Palmer yang kemarin mencetak gol ada lagi Haaland yang kembali tampil lagi dan mencetak gol kembali. Terus ada Nicholas Jackson, Bruno Fernandes yang mendulang double digit point di game week 33 kemarin. Nah, di game week 34 nanti akan ada yang lebih mengejutkan karena banyak sekali tim-tim yang mendapatkan double game week. Nah, saya sebutkan ya tim-tim yang akan mendapatkan double game week di game week ke-34 nanti. Ada Everton, Liverpool, Arsenal, Crystal Palace, Wolves dan juga Bournemouth. Nah, ini 6 tim ini akan mendapatkan 2 pertandingan di game week ke-34. Jadi untuk kalian yang masih punya chip seperti free hit atau triple captain atau bahkan wildcard, boleh sangat direkomendasikan untuk dipakai gitu. Nah, untuk update berita-berita lain seputar FPL dan sepak bola, jangan lupa follow sosial media Pandit, ada di Twitter, Instagram, TikTok juga, dan juga jangan lupa subscribe di YouTube-nya Pandit FPL. Kita langsung aja masuk ke Scott Pick game week ke-34. Untuk game week 34 kali ini kita menggunakan formasi 3-5-2. Seperti biasa kita banyak mengumpulkan pemain-pemain yang ada di attacking point, yaitu di midfielder dan di forward atau striker, karena sekarang ini sulit sekali mendapatkan clean sheet untuk para pemain belakang. Jadi kita seminimalis mungkin mendapatkan pemain belakang dan memperbanyak pemain-pemain depan. Oke, untuk di posisi kiper kita pilih Jordan Pickford dari Everton. Harganya 4,7, TSB-nya 14%. Untuk Pickford ini Everton akan dapat 2 game week nih, lawan Nottingham Forest dan juga Liverpool. Lawan Nottingham Forest, dari 4 game week terakhir Nottingham Forest ini shootnya adalah salah satu tim yang menghasilkan shoot yang paling sedikit, yaitu hanya 59. In the box-nya 34, gol konversinya 11% dan mencetak 7 gol. Selain lawan Nottingham Forest, Everton ini menghadapi Liverpool. Liverpool dari 4 game week terakhir adalah tim nomor 2 terbawah gol konversi, yaitu 6,5%. Lalu selain potensi clean sheet, ada juga potensi save dari Pickford, karena Pickford ini dari 4 game week terakhir sudah menghasilkan 12 save atau mendapatkan 1 bonus poin, karena 3 kali save itu kan mendapatkan 1 bonus poin tuh. Jadi 3 kali 4, 12, 1 pertandingan itu bisa minimal dapat 1 bonus poin untuk Pickford. Oke, lanjut ke posisi defender. Di posisi defender pertama kita pilih Robertson dari Liverpool. Sekarang setelah TAA cedera, back utama Liverpool yang bisa mendulang poin di FPL ini ya salah satunya Robertson gitu. Harganya 6,4, TSB-nya masih cukup kecil, masih bisa disebut diferensial, 3,9% aja. Potensi clean sheet-nya nih, Liverpool juga di game week 34 ini akan mendapatkan double game week. Pertama menghadapi Fulham dan juga kedua menghadapi Everton. Untuk statistik Fulham nih, Fulham ini dari 4 game week terakhir gol konversinya cukup kecil, yaitu hanya 8,1% saja. Shootnya 74, in the box-nya 54, on targetnya 26 dan sudah mencetak 6 gol. Lalu di pertandingan kedua Liverpool akan menghadapi Everton. Everton ini gol konversinya lebih kecil dari Fulham. Kalau tadi Fulham 8,1, Everton ini hanya 7,7, yaitu mencetak 3 gol dari 4 game week terakhir. Nah, selain ada potensi clean sheet, ada potensi dari gol maupun assist juga nih dari Robertson. Karena Robertson ini dari 4 game week terakhir ternyata dia adalah defender nomor 2 yang paling banyak created chance-nya, yaitu 9 dan sudah menciptakan 1 assist. Oke, lanjut ke defender kedua.
Untuk defender kedua kita pilih Rico Lewis dari Manchester City. Harganya murah 4,2, TSB-nya kemarin 0, sekarang naik jadi 1% karena padatnya jadwal Manchester City butuh rotasi di lini belakang. Jadi Rico Lewis ini bisa jadi pilihan utama Pep ketika bermain di liga gitu. Nah, dari statistik nih, dari 4 game week terakhir Manchester City ini adalah tim nomor 1 terbawah yang paling sedikit menerima ancaman melalui tendangan, yaitu 25 dan hanya kebobolan 4 gol saja. Selain itu, Manchester City akan menghadapi Brighton. Nah, Brighton ini adalah tim nomor 1 gol konversinya terendah. Kalau tadi Everton ketiga, Fulham keempat, Brighton ini peringkat terbawah nih gol konversinya. Hanya mencetak 2 gol dari 4 pertandingan terakhir. Nah, selain itu ada potensi juga dari gol maupun assist. Ternyata Rico Lewis ini lumayan juga created chance-nya. Kalau tadi created chance-nya Robertson 9, Rico Lewis ini 8 dari 4 game week terakhir, cukup potensial sekali dengan back harga 4,2. Oke, untuk defender terakhir kita pilih Ben White dari Arsenal. Harganya lumayan 6, tapi TSB-nya cukup tinggi 19%. Nah, Arsenal ini juga di game week 34 mendapatkan double game week nih. Arsenal ini dari 4 game week terakhir adalah salah satu tim yang ancaman melalui tendangannya terendah gitu. Hanya 38 dari 4 game week terakhir. Arsenal ini hanya kebobolan 2 dan dua-duanya di game week terakhir gitu. Jadi dari 3 game week mendapatkan clean sheet, baru kemarin kebobolan 2 gol Arsenal tuh. Lalu Arsenal menghadapi Wolves. Wolves ini dari 4 game week terakhir gol konversinya nggak terlalu bagus juga, hanya mencetak 4 gol dari 4 pertandingan, yaitu rataan 1 pertandingan 1 gol. Jadi potensi clean sheet untuk Arsenal cukup tinggi di game week 34 kali ini. Selain itu ada juga potensi gol maupun assist dari Ben White, karena Ben White ini sudah menciptakan created chance-nya 5 dari 4 game week terakhir, lumayan juga gitu. Ada attacking point-nya. Oke, kita lanjut ke midfielder. Untuk midfielder pertama kita pilih Cole Palmer dari Chelsea. Udah pasti sih ini salah satu midfielder murah berprestasi dan juga sedang menjadi meta di game week terakhir ini. Harganya 6,2, wajar naik, tapi masih worth it sekali. Sekarang TSB-nya udah hampir 50%, 46,8%. Ini dari potensi golnya kita kayaknya udah harus mewajibkan adanya Palmer di game week kritis ini, karena Palmer ini adalah salah satu kuncian dari para manajer yang sedang mencoba untuk naikin lagi poin-poinnya. Ini dari 4 game week terakhir, Chelsea ini gol konversinya cukup tinggi. Sudah menciptakan 14 gol dari 4 game week terakhir. Lalu secara individu, Palmer ini adalah midfielder nomor 1 yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 25 kali. In the box-nya 16, on target 15, dan sudah mencetak 9 gol. Selain itu, meskipun kemarin agak kontroversi ketika pengambil tendangan penalti, tapi Pochettino ketika konversi pers bilang bahwa penalti kickernya Chelsea adalah Palmer. Jadi gak usah ragu untuk pilih Palmer, karena Palmer ini adalah penalti kickernya dari Chelsea. Oke, lanjut ke midfielder kedua. Midfielder kedua kita pilih Mohamed Salah dari Liverpool. Harganya 13,5, TSB-nya 39,1%. Ini potensinya cukup besar karena Liverpool ini meskipun agak sulit dan kemarin kalah lawan Crystal Palace, tapi secara penyerangannya bagus sekali gitu. Dari 4 game week terakhir, Liverpool ini adalah top 1 tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 108 kali dengan mencetak 7 gol. Lalu secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Salah ini adalah top 2 midfielder yang paling banyak melakukan shoot. Kalau tadi Palmer pertama dengan 25 shoot, Salah ini kedua dengan 23 shoot gitu. Sudah mencetak 2 gol juga. Lalu ada juga potensi assist dari Salah karena Salah ini sudah menciptakan 10 created chance untuk Liverpool dari 4 game week terakhir. Oke, lanjut ke midfielder ketiga. Untuk midfielder ketiga kita pilih Bukayo Saka dari Arsenal. Harganya 9, TSB-nya ini
cukup tinggi karena Saka ini adalah midfielder yang paling banyak di pick di EPL musim ini dengan 58,1%. Potensi golnya nih, Arsenal akan menghadapi Chelsea. Chelsea ini salah satu, walaupun Palmernya lagi bagus-bagusnya gitu, tapi pertahanan Chelsea ini sering kali kebobolan. Dari 4 game week terakhir sudah kebobolan 7 gol gitu. Selain itu, penalti kickernya dari Arsenal adalah Bukayo Saka. Jadi kalau Arsenal dapat penalti, kemungkinan Saka mencetak gol cukup tinggi juga. Oke, untuk midfielder keempat kita pilih Eze dari Crystal Palace. Di harganya 6, TSB-nya 5%. Dari potensi golnya, Crystal Palace ini dapat 2 game week gitu. Lalu secara tim, Crystal Palace ini salah satu tim dengan gol konversi terbaik yaitu 14,3%. Dia sudah mencatatkan 4 gol, 13 shoot on target, 28 shoot, dan 21 in the box. Lalu dari 4 game week terakhir, Eze ini adalah top 1 midfieldernya Crystal Palace yang paling banyak melakukan shoot gitu. Dan sudah menciptakan 1 gol juga lumayan. Untuk midfielder keempat, kita pilih Sarabia dari Wolves. Harganya 4,8, TSB-nya 1,5, masih bisa masuk ke diferensial nih. Dia Sarabia ini masuk double game week juga Wolves gitu. Lalu secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Sarabia ini adalah top 1 midfielder Wolves yang paling banyak melakukan shoot yaitu 9 kali, in the box-nya 5 dan sudah mencetakkan 5 on target. Jadi meskipun belum mencetak gol, tapi Sarabia ini secara attacking point-nya cukup bagus dari statistik gitu. Lalu ada juga potensi assist dari Sarabia. Dari 4 game week terakhir, Sarabia ini adalah top 1 midfieldernya Wolves yang paling banyak created chance yaitu 9 dan sudah menciptakan 1 assist. Oke, kita lanjut ke forward atau penyerang. Untuk penyerang pertama kita pilih Dominic Solanke dari Bournemouth. Kemarin golnya ke gawang MU bagus sekali gitu. Harganya 7,2, TSB-nya tinggi juga ternyata 29% Solanke ini. Bournemouth akan mendapatkan double game week di game week 34. Gol konversinya juga secara tim ternyata bagus ini untuk Bournemouth. Yaitu 12%, shootnya 50, in the box 31, on target 16, dan sudah mengemas 6 gol. Lalu secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Solanke ini sudah mencetak 8 shoot, 6 in the box, 2 on target, dan 2 gol. Selain itu, Solanke juga adalah penalti kickernya dari Bournemouth. Oke, terakhir untuk penyerang terakhir kita pilih Isak dari Newcastle. Harganya 8, TSB-nya 24,9%. Dari 4 game week terakhir nih secara tim, Newcastle ini salah satu tim dengan gol konversi yang cukup tinggi yaitu 13,9%. Shootnya juga masuk ke top 5, sudah mencetak 72 shoot, 56 in the box, 24 on target, dan sudah mengemas 10 gol untuk Newcastle sendiri. Lalu untuk statistik individu, Isak dari 4 game week terakhir, Isak ini adalah top 3 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 16 kali, in the box-nya 15, on target 8, dan sudah mengemas 5 gol. Lalu ada juga potensi assist dari Isak nih. Dari 4 game week terakhir, ternyata Isak ini created chance-nya lumayan, yaitu 6. Jadi ada potensi gol maupun assist dari Isak. Oke, kita langsung masuk ke diferensial. Untuk di posisi kiper, diferensial ada Henderson dari Crystal Palace. Dan Henderson harganya 4,4, TSB-nya 1,2%. Potensinya nih, ternyata save persentasinya Henderson ini dari 4 game week terakhir cukup tinggi yaitu 75%. Cuman ya ada resikonya juga gitu. Meskipun Henderson ini di double game week, Crystal Palace akan menghadapi West Ham United dan Newcastle United yang secara attacking point-nya cukup bagus gitu. Untuk West Ham sudah mencetakkan 6 gol dari 4 game week terakhir. Untuk Newcastle sudah mencetak 10 gol dari 4 game week terakhir. Jadi ada potensi besarnya selain double game week, save persentasinya bagus untuk Henderson, tapi akan menghadapi West Ham dan Newcastle secara attacking point-nya bagus. Itu yang harus dipertimbangkan. Oke, di posisi defender kita pilih Zanka dari Brentford. Ini salah satu pemain yang baru masuk juga di squad pick EPL musim ini. Harganya 4,3, TSB-nya masih kecil 0,2% saja. Brentford ini akan menghadapi Luton Town. Luton Town ini adalah salah satu tim yang shootnya paling sedikit dari 4 game week terakhir, yaitu hanya 35. Dan baru mencetak 4 gol dari 4 game week terakhir gitu. Jadi ada potensi clean sheet untuk Zanka di game week 34 kali ini. Lanjut ke midfielder. Untuk midfielder kita pilih
Clifford dari Bournemouth, harganya 4,6, TSB-nya 0,9. Bournemouth ini tadi sudah disebutkan double game week. Dan untuk statistik individu, Clifford ini salah satu midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 12 kali, in the box-nya 8, on target 5, dan sudah mencetak 2 gol. Ini sangat potensial sekali gitu. TSB-nya masih kecil, harganya cukup murah, tapi sudah mencetakkan 2 gol untuk Clifford ini. Lumayan nih. Oke, untuk forward kita pilih Mateta dari Crystal Palace nih. Baru juga ini, harganya 5, TSB-nya 2,4%. Sama seperti Eze gitu, Crystal Palace ini secara attacking poinnya bagus, gol konversinya 14,3%, in the box-nya 21, on target 13 dan sudah mencetak 4 gol. Lalu Mateta ini di 4 game week terakhir sudah menciptakan 7 shoot, 4 on target dan 2 gol. Ini sangat efisien sekali gitu untuk seorang penyerang. Harganya juga yang murah, bisa jadi diferensial bagi para manajer di game week 34 kali ini. Oke, tadi saya sudah sebutkan para pemain unggulan dan pemain diferensial. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan kapten. Untuk pemilihan kapten 34, kita udah sepakat tadi sama Scott Ubay juga udah diskusi meskipun sedang di mudik gitu. Kita memilih Mohamed Salah untuk menjadi kapten di game week 34 kali ini. Mungkin para manajer punya pilihan lain seperti Palmer atau Saka atau yang lainnya, mungkin silahkan yang double game week. Ini salah satu momen yang pas ketika menggunakan chip triple captain atau free hit di game week 34 kali ini. Oke, mungkin sekian saja untuk game week 34 kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan. Saya Scott Tonai, salam panah hijau.